sensitif ya soal pembunuhan, tapi ini berkaitan sama mistisnya dia. Ini Mistis dan agak bahaya. Sensitif isu sih sebenarnya. Tapi tadi dia kayak agak sadar juga ya melakukan dia nggak pembunuhan. sengaja mungkin ya, nggak ada niatnya untuk membunuh, tapi karena dia nggak sadar gitu ya. Nih, ini untuk apa ya? Saya penasaran loh. Untuk pengasihan dan pengelarisan. Tapi Bay, saya ngerasa ada konspirasi cerita di sini. Ada yang belum terungkap jujur ya. Iya. Dia nyetir sampai mabok dan ditinggalin gitu aja kan. Tetapi tiba-tiba yang saya lihat dia ditolong orangnya. Kemudian ditolong sama orang dan dia dihubungi pihak keluarganya karena ditabrak lari. Kemudian dirawat berbulan-bulan baru meninggal. Jadi meninggal bukan dia dong sebenarnya. Jadi secara tidak langsung bukan meninggal tabrak lari. Dia tidak tahu aslinya. Karena dia udah mau lepas, aduh gue gak tahu deh. Panic attack, jadi langsung ya Kabur. Tapi ternyata sebenarnya dia kabur, dia nggak ngeliat ada warga datang nyelamatin, terus dia gitu langsung dibawa rumah sakit, ada dapat pertolongan. Selang 3 bulan dan 4 bulan, 5 bulan kemudian dia baru meninggal. Suffering gitu, nggak tahu kenapa, sakit apa, seperti itu. Jadi karena sakit. Iya, awalnya korban tabrak lari dan pembunuhan sengaja. Namun yang terjadi berbeda. Dia belum melihat itu, dia belum ngerti itu ya. Dia nggak ngerti itu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya meninggalnya Iya, karena sakitnya. dan tentu si Irsam harus nyekar ke kuburannya. Baik saya salah maupun tidak, tolong dimaafin gitu. Ya. Dan sosok perempuan itu masih sayang sama Irsam sebenarnya. Tapi karena masih Irsam terganggu, jadi dia nyetirnya mabok dan sengaja ke Irsam. Untung waktu itu mantan pacar Irsam hanya patah tulang. Tapi kenapa ya dia langsung meninggal? Itu konspirasi ceritanya. Meninggal setelah 5 bulan ke depannya. Bukan pada on the spot, on the street, no. Oke, jadi karena memang sakit sekian lama, walaupun penyebabnya nggak sengaja ditabrak. Iya. Ingin hidup tenang, tidak dihantui lagi. Ini adalah perasaan bersalah dia, gitu. Karena saya ngerasa ada arwah sang mantan pacar datengin terus lewat jendela. Arwahnya serem banget loh. Dia mau apa sebenarnya? Terus bunyi gini. Gitu, horor banget loh, serem. Mantan pacarnya itu masih sayang sama Irsam. Bahkan Irsam sama mantan pacarnya sudah berhubungan badan. Lebih jauh lagi. Ya kan Mas Irsam, sebenarnya hubungan kalian tuh udah lebih, mantan pacarnya udah lebih dalam lagi dan udah berhubungan, ya kan? Nah, saya sebenarnya mau membongkar ini. Kamu kan sebenarnya ada keinginan untuk bunuh dia dengan nabrak, ya kan? Dan akhirnya kau udah pencet gas dan akhirnya ketabrak juga. Namun kamu nggak lihat belakang spion. Ternyata sebenarnya ada warga di belakang untuk nolongin sang perempuan ini. Ternyata dia dibawa ke klinik terdekat dan rumah sakit terdekat sebagai korban tabrak lari, tapi masih setengah-setengah, belum meninggal. Nah, meninggalnya setelah 5 bulan, 6 bulan kemudian. Ini yang saya lihat dari Mas Irsam. Nah, karena Mas Irsam nggak tahu, karena Mas Irsam sendiri lagi mabok,
dan gak lihat lagi ke belakang ada warga. Langsung cabut. Seperti itu. Dan tidak ada kontak lagi. Bener kan Mas Irsam? Iya. Saya tidak sengaja. Coba saya mau tanya sekali lagi ya. Tolong ceritain sejujur-jujurnya. Kadang sengaja, tapi tidak sengaja. Itu dia makanya. Boleh diceritain lagi nggak? Kronologis ceritanya sebenarnya. Saya awalnya sengaja ingin membalas dendam saya kepada mantan pacar saya. Tapi saya tidak bisa membalasnya. Terus? Jadi saya ingin benar-benar membunuh mantan pacar saya ini. Saya bakar, bolehkah? Kamu yang makan. Catin. Boleh nanya nggak Mas, ini isinya apa ya? Mas Irsam. Mas Irsam, kamu duduk di sini. Saya yang pengendali otak kamu. Saya perintahkan kamu duduk. Lihat mata saya. Irsam. Irsam. Jangan dibakar. Mas Irsam. Kebakar ya? Mas Irsam tenang dulu ya. Irsam. Kenalin dirinya. Irsam. Kena nggak Kaget apinya? doang sih. Nggak kena apinya ke tangan juga nggak? Rambut lo kebakar ya? Enggak kok, Kebakar. udah kaget doang. Gak apa-apa. Enggak kebakaran. Roy, ini apa ya? Ini adalah teror-teror dari sang mantan pacar mulai marah. Dia marah karena ini dibakar. Sebenarnya ini kan untuk jimat perlindungan. Tapi bener-bener nunjukin, lu kenapa sih sama gue nabrak? Lu kenapa sih? Lu urusannya apa sih? Gue kan cuma sayang sama lu, kenapa lu nabrakin gue? Gitu. Kayak, kenapa kamu ngebunuh aku kayak gitu? Dan dia ini membangkitkan aura-aura gelap di sini. Saya merasakan adanya energi makhluk gaib yang sangat besar. Mas Irsam, bisa duduk kembali ke sini? Monik, sini Monik. You go. Mas Irsam? Irsam? Saya dengar saya nggak? Kalau bisa tolong fokus, pikirannya jangan keluar dari sini. Ini dia kenapa ya, Roy? Gak suka jimatnya dibakar. Dia kerasukan? Apa sebenarnya diri dia sendiri yang kayak gini? Saya masih lihat setengah-setengah. Saya pengendali kamu di sini. Irsam. Saya coba untuk kendalin dia ya dari sini ya. Duduk. Irsam. Duduk. Saya pakai kekuatan pikiran saya. Irsam, kamu duduk. Duduk. Ini Baiklah. saya dengar ada suara. Kamu dengar suara nggak? Nggak dengar suara apa, Pak? Kayak ada suara orang nangis, Roy.
Kayak ada suara orang nangis, Roy. Saya dengar ada suara. Ini udah sadar belum sih, Kak? Nggak tahu nih makanya. Kak, sadar nggak? Mas Irsam. Mas Irsam. Irsam dengar saya. Saya sedikit dengar. Kalau misalnya dengar saya, kumpulin energinya. Lawan semua yang coba untuk masuk. Yang dilihat. Yang coba nguasain pikirannya. Dilawan ya, Mas. Ini saya ngerasa panas banget di sini. Duduk, Mas. Duduk. Irsam. Roy, Itu apa? udah kelabang. Kok bisa tiba-tiba gitu ya? Ini kelabang datangnya dari... Tuh. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Tuh. Gede banget loh. Itu mukanya. Ya ampun. Gile. 1, 2. Itu dia dari mana sih asalnya? Nggak tahu datangnya dari mana. Nggak tahu. Itu awas ke sana loh. Arahnya. Kelabangnya kemana tuh? Nah, Hah? Ini- Abangnya saya nggak tahu, nggak bisa ini lihat. kenapa tiba-tiba mati? Apaan sih? Ada yang jatuh di kepala. Ada yang jatuh di kepala nggak? Apaan ya? Hah? Kau ngerasa ada yang jatuh di Iya. atas kepala? Gak tau Siap-siap. terserbuk-serbuk gitu ya? Coba saya lihat. Irsam, sebenarnya kenapa sih kamu emosian gini? Naik turun nggak jelas. Saya sebenarnya awalnya udah niat banget buat mantan pacar saya ini. Saya kok yakin ya kamu masih bisa ada kesempatan bertobat. Irsam, kita cleansing aja ya Ya, kamu. Iya. Jadi kamu kembali ke tempat kamu. sini Mas. Kayaknya kamu nggak fokus juga sekarang. Dan saya minta baskom dengan wangi Kembang atau? kembang. Jaketnya bisa dibuka, mungkin klipannya tuh. Ya, dilepas dulu ya klip. Sama kain hitam ya buat ini cover. Ini udah green. Sama buat cover badannya dia. Jadi nggak neket-neket amat. Ada kain hitam nggak? Kamu, Irsam, saya lihat kamu tuh bukannya serem ya, bukannya takut, tapi saya malah kasihan tahu. Mas Irsam? Ini dibuka bajunya. Oh, dibuka juga. Dibukain Nanti nanti kita akan bantu untuk pasangin bajunya, tapi harus ituin. Di sini aja, Om Don. Kamu nunduk bongkok gitu kali ya.
nih. Kamu agak kesini nih, ke kesonoan gitu biar op. Agak duduk kali ya biar celananya nggak basah. Handphone anything udah keluar semua. Ini saya oke? Nggak usah. Oke. Nggak ada handphone dan elektronik. Udah nggak ada ya? Udah sambil dilibet pakai itu kain hitam. Oke. Kamu dilibet-libet deh. Dilap dulu terus kamu pakein ini. Pakai lagi. Semoga mudah-mudahan air suci kunyit ini bisa menghilangkan hawa hantu yang ada di dalam tubuh Irsam. Jadi ini kan wanginya ini paling dibenci sama kuntilanak, arwah gentayangan, wangi bunga dan wangi kunyit. Iya. Itu bisa dipakai untuk supaya menghilangkan energi atau arwah-arwah gitu ya. Betul. Nah, kalau Irsam pakai lagi ya, pakai bajunya ya. Pakai lagi Mas Irsam. Dia nggak apa-apa, ntar aja Presiden. Langsung pakai ini lagi. Pakai lagi Mas. Clip-onnya boleh dipasang lagi nggak? Apa? Tadi jimatnya yang mana lagi? Itu situ dulu. Sebelah sana. Sita aja jimatnya. Ditinggal di sini ya. Iya. Sekarang dia kondisinya udah nggak akan diganggu sama arwah-arwah gentayangan lagi, Roy. Nggak ada. Termasuk yang lain-lain, Termasuk selain yang mantan pacarnya. lain-lain. Tapi saya mohon supaya Irsam selaras nih apa yang kamu yakini juga kamu lakuin gitu. Jangan ada niat-niatan apalah gitu itu. Tadi isu-isu sensitif sekali. Iya, betul. Tadi menurut Vision Roy, kamu itu sebenarnya memang menabrak mantan pacarnya, tapi memang nggak ada niat untuk menghilangkan nyawanya. Memang tabrak, tapi kan waktu tabrak lari ada yang coba untuk membantu. Warga menolong, langsung dibawa ke rumah sakit, menelpon keluarganya, dan ternyata memang saat itu nyawanya selamat, tapi memang luka. Setelah beberapa bulan dari situ, baru dia meninggal. Jadi sebenarnya meninggalnya Ya murni sakit. karena sakit. Dan yang dilihat berarti selama ini bukan dia, tapi ada sosok lain ya, Roy. Iya. Yang memang menyerupai. Sosok lain yang menyerupai. Makanya saya gambar ini memang mirip sama mantan pacar kamu. Enggak kan? Ini kan sosok wanita tua. Iya. Jadinya kamu diganggu. Terkesan diganggu. Betul. Nggak usah kedukun-dukun lagi deh ininya, Sita. Iya, ini jangan kedukun lagi ya. Ini disita sama Roy. Diambil, ditaruh di sini. Oke? Dia masih bengong blank gini, Roy. Memang blank orangnya. Oke. Kan ada orang yang full ngantuk, ada yang blank, ada yang apa. Mas Irsam. Oke, Anda boleh meninggalkan studio, Mas. Tunggu bentar. Mas Irsam, saya masih belum lega nih. Kenapa kamu diem aja ya? Apakah gara-gara sosok yang di belakang kamu itu? Ada yang di belakang. Aduh. Iya kan? Belum tuntas semua ya. Belum tuntas semua. Ini masih coba tuh ganggu dia ya. Kena nggak? Nggak kena kan? Nggak ada yang kena ya? Di belakang ada apa tadi? Tadi kamu melihat apa, Roy? Dia yang datang. Sekarang udah nggak ada. Kabur, kaget. Oke, Mas Irsam,
Sekarang udah nggak ada lagi dan Anda bisa mulai hidup yang baru. Ya, yang udah lewat udah. Sekarang gimana ke depannya yang penting. Selamat malam. Apabila ketakutan dan kegelisahan terus berada di pikiranmu, cobalah meminta maaf agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjalankan ritual mistis karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Theo. Selamat malam Mas Theo. Malam. Maaf ya Monik ya. Ada yang mau diceritakan? Pengalaman pribadi sih lebih tepatnya. Kenapa pengalaman pribadinya? Jadi waktu itu saya sempat diguna-guna lebih tepatnya oleh teman saya sendiri. Itu karena dia iri sama saya dalam hal pekerjaan. Ya, bisa dibilang sih gitu. Dan yang saya nggak sukanya dari dia adalah kenapa harus saya. Dan pada akhirnya ya saya membalas. Saya balik lagi membalas ke dia. Sampai sekarang saya nggak tahu cerita dia gimana. Itu sih. Bagus sepatunya Mas? Oh, iya dong. Tapi Bagus. saya nggak di tempatnya. Oh, ya kebiasaan saya di rumah sih, seperti Oh. ini. Tapi ini bukan di rumah kan ya? Iya, memang bukan di rumah. Ya, saya merasa enak di sini ya. Ada meja. Kebiasaan saya begini. Boleh diturunin kakinya? Gimana ya? Saya lebih nyaman seperti ini sih. Ya, oke. Saya minta turunin. Nggak asik ah. Oke. Kalau gini kan enak ngobrolnya. Jadi diguna-guna. Iya. Tahu dari mana kalau itu diguna-guna? Karena setelah saya meriksa ke dokter, lebih tepatnya, dokter pun nggak tahu apa penyakit saya. Ya yang saya alami, yang saya rasakan adalah saya demam tidak karuan, saya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, saya nggak tahu jelas. Dan saya ke dokter pun itu dibopong oleh teman saya. Dan dokter hanya bicara bahwa orang ini kecapean. Oke. Jadi diperiksa secara medis, nggak ada masalah? Iya, nggak ada masalah. Pernah diperiksa secara non-medis? Non-medis waktu itu pernah. Saya memang diajak oleh teman saya, lebih tepatnya itu ke dukun, ya bisa dibilang sih gitu. Terus? Dan dukun tanpa saya harus mengucapkan 1-2 patah kata ke orang pintar ini sudah langsung tahu. Ternyata memang saya diguna-guna. Dan akhirnya orang pintar ini pun bicara kepada saya bahwa bagaimana? Apakah mau saya balikan atau tidak? Terus Ya, saya jawabannya? bilang, balikan aja, Bah. Balikan, saya ingin dia merasakan apa yang sudah saya rasakan selama ini. Dan itu dilakukan? Dan itu saya lakukan. Ada ritual yang dikerjakan di sana? Di sana ritualnya mungkin lebih tepatnya itu oleh dukunnya sendiri. Saya hanya duduk diam melihat dia. Tahu-tahu saya disembur, selesai. Terus Hanya orangnya itu. gimana kondisinya? Dan setelah saya balik lagi, masuk kerja lagi, ternyata benar orang itu sakit. Sakitnya pun aneh. Entah yang kudis, kepalanya pusing, kakinya nggak bisa jalan, lumpuh sebelah. Itu sampai 7 hari
Anda puas dong ya? Justru saya kurang puas di situ. Masih mau apa sebenarnya? Karena ya setelah saya pikir-pikir ternyata orang ini kok kenapa harus iri sama saya? Apa yang harus diirikan dengan saya? Kenapa kalau memang dia ingin mau pekerjaan saya, kenapa tidak bosnya saja yang dia guna-guna atau gimana? Kenapa harus saya? Oke. Mas Theo, tujuannya apa datang ke sini? Jadi mungkin bisa dibilang saya itu diikuti sebenarnya oleh beberapa makhluk dan saya ingin menghilangkan makhluk itu karena setelah saya dari Simbah ini saya diberikan jimat oleh Simbah dan saya harus melakukan segala macam ritual untuk menjaga jimat itu. Dan suatu ketika saya tidak melakukan ritual tersebut, akhirnya saya diganggu oleh makhluk-makhluk ini yang bisa dibilang si makhluk tak kasat mata itu, dan saya merasa cukup terganggu karena makhluk ini banyak sekali gitu. Seperti apa bentuknya? Besar, hitam, rambutnya panjang. Yang saya lihat sih seperti itu, hanya bayangan-bayangan hitam yang besar, tapi dia tidak menampakkan sosok sebenarnya. Dan tujuannya jadi mau menghilangkan itu semua? Iya, karena saya merasa terganggu, saya tidak nyaman dengan itu. Baik, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya malam hari ini. Gangguan itu bisa hilang. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.